Tubuh fisik Wang Lin telah hancur sepenuhnya, tetapi roh asalnya berhasil lolos dari kejaran Wang Yue. Manik penentang surga berhasil menyerap tulang Wang Yue dan mencapai kesempurnaan 5 elemen. Pada saat Tanlang menghilang di ruang angkasa, sebuah jari dewa kuno diam-diam muncul di belakang Wang Lin. Dalam momen hidup dan mati itu, Wang Lin segera menepuk kantong penyimpanannya dan penjaga boneka abadi kedua langsung muncul berdiri di depannya. Jari dewa kuno itu jatuh. Tubuh tiruan itu bergetar hebat lalu runtuh dengan cepat di depan mata. Hancur sepenuhnya menjadi ketiadaan. Namun jari itu tidak berhenti. Ia terus turun dan berhenti hanya 7 kaki di depan Wang Lin. Sebuah sensasi mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah dagingnya sedang dihancurkan. Wang Lin mengangkat kepalanya dengan paksa. Dari dalam tubuhnya, seberkas energi pedang Ling Tianho terpisah dan melesat keluar, menghantam langsung jari dewa kuno. Meskipun energi pedang itu luar biasa kuat, ia hanya mampu memperlambat serangan itu untuk sesaat. Detik berikutnya, jari itu menghantam. Tubuh Wang Lin langsung hancur. Saat jari itu hampir menyentuh roh asalnya, roh tersebut yang telah menyerap setengah naga petir purba tiba-tiba keluar. Roh itu berubah menjadi seekor naga petir purba, mengaum mengguncang langit dan menyerang jari dewa kuno. Bersamaan dengan auman itu, bola-bola petir muncul di sekelilingnya, menyerang secara bersamaan dan kembali memperlambat serangan itu. Memanfaatkan kesempatan itu, roh asal Wang Lin dalam wujud naga petir menyapu kantong penyimpanan yang tersisa bersama tiruan dan setengah tulang Wang Yue, lalu melarikan diri dengan cepat. Dalam pelariannya, ia melihat mahkota yang sebelumnya digunakan Tanlang melayang di depan. Dengan kesadarannya, ia langsung menarik mahkota itu ke tangannya. Pada saat itu, jari dewa kuno perlahan menghilang. Namun Wang Yue tidak berhenti. Ia menatap Wang Lin dan kembali mengejarnya. Wang Lin mengutuk dirinya sendiri dalam hati. Kali ini, ia benar-benar ceroboh. Ia tidak menyangka Tanlang akan muncul di sini, dan tidak menyangka bahwa Tanlang akan membangunkan Wang Yue. Jika tidak, ia tidak akan berada dalam situasi seperti ini. Ia bahkan tidak yakin apakah ia bisa bertahan jika harus menghadapi jari dewa kuno sekali lagi. Jika Wang Yue berhasil menyusulnya, kematian pasti menantinya. Roh asalnya menyatu dengan kompas bintang, dan dengan kekuatan artefak itu, ia akhirnya melintasi wilayah Luotian Utara dan memasuki wilayah Luotian Selatan. Di belakangnya, Wang Yue berhenti di batas antara utara dan selatan. Wang Lin sempat berhenti sejenak, lalu kegembiraan luar biasa muncul dalam dirinya. Ia bisa merasakan dengan jelas bahwa Wang Yue tidak berani melanjutkan pengejaran. Ia menarik napas dalam dan tatapannya menjadi dalam. Makhluk sekuat itu, mengapa tidak berani memasuki tempat ini? Apakah di wilayah Luotian Selatan ada sesuatu yang bahkan ditakutinya? Setelah berpikir sejenak, Wang Lin melanjutkan perjalanannya. Hal terpenting sekarang adalah menemukan tempat yang cocok untuk berkultivasi, memurnikan setengah tulang Wang Yue, dan melihat apakah ia bisa mencapai kesempurnaan dunianya sendiri. Setelah itu, ia juga harus membentuk kembali tubuhnya. Sementara itu, di wilayah Luotian Utara, di sebuah planet Pandus, tubuh Tanlang telah hancur, tulangnya remuk, dan roh asalnya terluka parah. Namun ia belum mati. Di matanya
muncul cahaya aneh. Sebelum memasuki wilayah Luotian, tubuhnya dipenuhi banyak pembatas. Masing-masing cukup untuk membunuhnya. Namun di bawah satu serangan jari dewa kuno, semua pembatas itu runtuh. Hanya pembatas milik Tian Yunzi yang tersisa. Selama aku punya waktu, aku pasti akan bangkit kembali. Tan Lang menarik napas dalam, lalu tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam planet dan menghilang. Sementara itu, di wilayah Luotiang Selatan, Wang Lin terus terbang. Dalam roh asalnya muncul perasaan aneh, seolah ada sesuatu yang memanggilnya. Di wilayah ini, ada tempat yang membuatnya merasa sangat nyaman. Ia mengikuti naluri itu. Semakin dekat, sebuah lapisan batu raksasa muncul di depannya. Tak terhitung pecahan batu dipandu oleh kekuatan misterius berputar dan membentuk penghalang alami. Wang Lin bisa merasakan bahwa tempat yang ia cari berada jauh di dalamnya. Ia mengirim penjaga boneka abadi untuk menjelajah. Lapisan ini sangat luas, dan setelah waktu lama, boneka itu masih belum mencapai pusatnya. Namun ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah planet terbengkalai. Tidak besar, tetapi dipenuhi kilatan petir tanpa henti. Tempat ini seolah terpisah dari dunia luar. Mata Wang Lin berkilat. Ia membawa tulang Wang Yue dan masuk ke dalam lapisan batu itu, mendekati planet tersebut. Tempat ini sangat cocok untuknya. Roh asalnya bisa pulih lebih cepat di sini. Ia memutuskan untuk tinggal sementara, memulihkan luka, lalu menjelajah lebih dalam. Ia mendarat di planet yang dipenuhi petir. Seluruh planet diselimuti energi petir, seperti sebuah dunia petir raksasa. Mata Wang Lin bersinar terang. Tempat ini sempurna baginya. Jika ia berlatih teknik petir di sini, hasilnya akan berlipat ganda. Ia duduk bersila dan menutup matanya. Waktu berlalu. 60 tahun berlalu. Selama itu, energi petir dan kehidupan perlahan menyatu menjadi satu kesatuan sempurna. Suatu hari, Wang Lin keluar dari kultivasinya. Ia melihat tubuhnya sendiri dan ekspresi aneh muncul di matanya. Setelah menyerap kekuatan petir dan kehidupan selama puluhan tahun, ia akhirnya membentuk tubuh baru. Tubuh itu mengandung kekuatan petir dan sepenuhnya menyatu dengan roh asalnya. Ia turun ke tanah dan duduk kembali. Tatapannya jatuh pada pegunungan di kejauhan, yaitu tulang Wang Yue. Ia menarik napas dalam dan mengangkat tangannya ke dahinya. Sebuah manik emas perlahan muncul. Manik penentang surga. Ia membentuk segel tangan dan mengarahkannya ke depan. Manik itu melesat dan jatuh ke atas tulang Wang Yue. Cahaya emas menyebar. Di bawah cahaya itu, esensi logam dalam tulang berubah menjadi benang emas, lalu diserap oleh manik. Proses ini sangat lambat. Waktu terus berjalan. 3 bulan kemudian, hanya batu yang tersisa dan semua esensi logam telah terserap. Wang Lin sebelumnya khawatir apakah setengah tulang itu cukup. Namun kini, ia melihat bahwa elemen logam telah mencapai kesempurnaan. 5 elemen saling menyatu, dan manik itu perlahan terangkat ke udara. Wang Lin segera menggigit ujung jarinya dan meneteskan darah ke dalamnya. Saat darah itu terserap, pikirannya bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang baru muncul dalam rohnya. Pada saat yang sama, sebuah simbol misterius muncul dalam kesadarannya. Ia menatap manik itu. Kini, tidak ada lagi rasa antisipasi dalam dirinya, hanya kewaspadaan dan kejernihan. Harta ini telah bersamanya begitu lama, tetapi ia masih belum benar-benar memahaminya. Setelah hampir 1000 tahun, manik penentang surga
akhirnya mencapai kesempurnaan 5 elemen.